Selamat datang di SMK Kristen 1 Klaten. SMK Kristen 1 Klaten teralamatkan di Jalan Diponegoro, Gumulan, Klaten Tengah. SMK Kristen 1 Klaten memiliki 4 jurusan: desain pemodelan dan informasi bangunan, bisnis konstruksi dan properti, teknik otomasi industri, dan teknik pemesinan. Kami memiliki slogan semangat, disiplin, fokus, dan santun. SMK Kristen 1 Klaten memiliki fasilitas tempat olahraga yang cukup memadai dan lengkap. Kami juga peduli dengan alumni yang kami miliki dengan mengadakan tes bersama dengan beberapa perusahaan. Segera daftarkan diri Anda melalui pendaftaran online yang teralamatkan bit.ly/pendaftaran_Trisaka. Selamat bergabung dengan SMK Kristen 1 Klaten. Terima kasih. SMK Kristen 5 Klaten mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. SMK Kristen 5 Klaten memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Teknik Audio Video Elektronika yang bekerja sama dengan PT Selaras Citra Terabit. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang bekerja sama dengan PT Anugrah Prima Motor. Teknik Bodi Otomotif yang bekerja sama dengan PT Pacific Paint Indonesia. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Teknik Komputer dan Jaringan yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Segera daftarkan diri Anda secara online. SMK Krisma bisa. Shalom, sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing sampai dengan hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Panduan ibadah keluarga telah dibagikan kepada jemaat, sedangkan jemaat yang bisa mengakses ibadah online ini dipersilahkan untuk bergabung. Persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan dan persembahan khusus, serta persembahan istimewa, termasuk persembahan aksi peduli kasih COVID-19, bisa diserahkan melalui majelis blok masing-masing, diserahkan langsung ke kantor gereja Gumulan, atau di rekening BRI nomor 3401 0103 2486 534 atas nama Triworo Urip Miranti selaku Bendahara Majelis Diaken. Dengan adanya pandemi COVID-19, warga GKJ Gumulan diharapkan tetap waspada dengan berada di rumah. Serta kita diharapkan melanjutkan pola hidup sehat demi kebaikan bersama. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA dengan menggunakan liturgi minggu kedua. Dengan bangkit berdiri, marilah kita awali ibadah kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa roh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik bersama kita naikkan pujian mazmur kita dengan bersautan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkaulah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kepada kita yang memberi diri di dalam penyesalan, Tuhan Allah yang Maha Kasih senantiasa memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah bagi kita pada saat ini, sebagaimana sabda Tuhan di dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-19 di ayat yang kedua hingga 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa. Adapun petunjuk hidup baru bagi kita pada saat ini adalah sabda Tuhan di dalam kitab Roma pada pasal yang kelima, di ayat yang pertama hingga 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
supaya dalam diriku citramu nyata. Biar seluruh hidupku pujian bagimu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau memilih kami, Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau mendidik kami sebagai murid-murid-Mu, Engkau memperlengkapi dalam kasih karunia Kristus yang menuntun kehidupan kami penuh dengan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas damai sejahtera-Mu yang Engkau nyatakan dalam kuasa Roh Kudus. Ketika kami boleh senantiasa merayakan perjalanan kehidupan kami dalam makna pengharapan, kehidupan yang lebih baik lagi, di dalam makna setiap peristiwa, di dalam kehidupan di hari-hari ini Tuhan. Saat ini kami haturkan keberadaan kami dalam kuasa berkat-Mu. Bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Gumulan, bersama dengan kami yang ada dari gedung gereja, bersama saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing di dalam ibadah pada saat ini, dan bahkan dari siapapun, dari manapun, mereka yang bisa ikut serta mengakses siaran ibadah online ini, dari manapun mereka, Engkau satukan dalam cinta kasih. Jarak tidak menjadi batas menghadirkan kasih karunia-Mu pada saat ini. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau berkati. Kami bersyukur untuk para orang tua dalam sukacita di masa tua mereka. Kami bersyukur untuk harmoni yang boleh kami bangun bersama dengan pasangan kami, bersama istri atau suami kami. Kami bersyukur untuk anak cucu dalam pengharapan di masa muda, dalam kehidupan yang sungguh amat baik, di dalam pengharapan melalui studi, melalui pekerjaan, melalui kehidupan berpasangan. Kami yakin mereka boleh memenangkan Engkau dalam setiap pilihan di masa muda mereka. Demikian juga Tuhan, kami haturkan keberadaan keluarga kami dimanapun mereka berada, keluarga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah kabar sukacita boleh kami dengar. Dalam makna sukacita, mampukan kami mensyukuri perjalanan hidup melalui peristiwa ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu ada di sepanjang kehidupan kami. Dalam suka, di dalam cerita-cerita yang membahagiakan, namun juga kami merasakan Engkau hadir, Engkau campur tangan, Engkau memberkati dalam setiap pergumulan, bahkan beban berat kami. Kami haturkan setiap permasalahan kami, karena Engkaulah yang hendak memberi jalan keluar terbaik. Kami haturkan setiap pergumulan kami, setiap beban berat kami, karena Engkau hendak meringankan beban itu. Kami haturkan mereka yang berseru di dalam nama Tuhan, memohon kehadiran Tuhan di dalam makna kesehatan yang sempurna, di dalam makna setiap upaya melalui perawatan secara khusus, baik yang dijalani di rumah sakit ataupun dalam karya pemulihan-Mu bersama dengan keluarga. Kami yakin dalam karya ajaib-Mu, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam banyak peristiwa kedukaan, Engkau Tuhan yang menghibur, Engkau Tuhan yang menghapus duka dan air mata kami. Karena kami yakin Engkau hadir berjalan bersama dengan kami.
Demikian juga Tuhan, dalam kehidupan bersama keluarga besar GKJ Gumulan, sekalipun dalam kerinduan, pada saatnya Engkau mempersekutukan kami di dalam ibadah-ibadah kami, tapi kami yakin saat itu adalah saat yang indah, ketika kami boleh dalam kerinduan, di hari-hari ini mempersiapkan diri kami dalam perjumpaan yang lebih membahagiakan. Namun ketika kami masih ada, cinta kasih kami tidak berkurang, sekalipun itu ada jarak dari rumah kami masing-masing. Berkati ibadah saat ini ketika kami ada bersama dengan kaum keluarga. Berkati majelis GKJ Gumulan dalam pelayanan, di dalam setiap kesiapan di hari-hari ini, menuju bulan depan ketika di new normal kami boleh kembali beribadah di gedung gereja ini. Berkati tim ibadah online dalam pelayanan saat ini, bahkan dalam rencana di masa yang akan datang. Berkati kasih dan kepedulian, karena Engkau Tuhan yang memberikan kemurahan, memakai tangan-tangan kasih jemaat-Mu dalam makna kepedulian dan dalam pelayanan tim peduli kasih GKJ Gumulan. Demikian juga ketika kami memberi diri dalam kebersamaan kami menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, kami haturkan kebersamaan kami dengan bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati penguasa yang ada di negeri ini, berkati di dalam damai sejahtera-Mu, berkati warga negara di dalam keberbahagiaan yang ada, Engkau satukan dalam cinta kasih, membangun Indonesia yang semakin maju lagi dalam pengharapan, membangun dunia ini di antara pandemi COVID-19, tapi kami merasakan Engkau Tuhan hadir campur tangan dan memberkati. Untuk itu Tuhan, kami memberi diri, memahami indahnya kuasa berkat-Mu melalui kekuatan sabda-Mu. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami. Berkuasalah dalam kuasa sabda-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus dalam karya pembaharuan-Mu. Berkati hamba-Mu yang hendak melayankan firman. Berkati pelayan-pelayan liturgi di sepanjang ibadah ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam kerendahan hati, menyadari keberadaan dalam kekurangan dan dosa, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Sempurnakan kami dari hari lepas hari. Untuk itu, kami haturkan keberadaan kami haturkan ibadah kami haturkan seruan doa kami dan pelayanan firman pada saat ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius, pada pasal yang ke-9 di ayat yang ke-35 hingga pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot,
dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan katakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seseorang yang memahami, belajar dari banyak hal, ada gambaran dari orang Jawa yang mengatakan, "Dadi uwong iku ojo jarkoni." Apakah jarkoni itu? Bisa ujar, ora bisa ngelakoni. Kalau ditanya kepada kita, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara kita semua masuk dalam kategori ini? Mari bersama kita meneliti sebuah gambaran contoh misal tentang kasih. Setiap waktu, setiap saat, setiap momen khusus kita berkata, kita mengungkapkan, kita mempergumulkan, kita mengajarkan, kita menyanyikan, kita mewartakan yang namanya kasih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kasih itu benar-benar terwujud di dalam hidup kita? Kalau kita hanya sebatas mengatakan, mengungkapkan, menceritakan, mengajarkan, dan belum melakukan, berarti bisa dikatakan kita adalah jarkoni. Ada sebuah cerita dan tentunya bukan dari jemaat di tempat ini. Seorang bapak pulang dari bepergian, masuk ke rumah langsung membuka pintu, brak. Betapa anggota keluarganya kaget. Bapak ini dengan emosi yang luar biasa mengatakan, "Ranggenah, duwe konco siji wae kok jelei, jare konco kok saiki ranggagas, ranggatekke dikandani ngeyel, ana ne mau ngejak padu. Konco apa kuwi? Yen ngene iki jenenge wis sutik aku dadi kancane. Dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek." Brek. Satu gambaran emosi yang luar biasa. Kemudian anak yang ada di bagian ruangan itu lalu bergumam. Lah katanya bapak kemarin mengajarkan ajaran Tuhan Yesus itu kasih. Kasih menerima perbedaan. Kasih yang mengampuni. Kasih yang memahami. Lah itu sama temennya sendiri saja kok marahnya minta ampun. Kita yang di rumah malah kaget. Lah kok bapak gak bisa menerima? Lah kok bapak gak bisa mengampuni? Lah kok sekarang bapak malah marah-marah? Lah kok bapak kok seperti itu toh? Apa bapak ini kayak yang dikatakan jarkoni ya? Bisa ujar, bisa ngelakoni. Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang mengatakan demikian, mari bersama kita meneliti diri kita sebagai pribadi yang lebih dewasa.
Dan memang hari ini kita dipanggil bagaimana meneliti diri kita yang katanya kita adalah murid Kristus. Bukankah sebagai murid Kristus kita harus mengikuti jalan Kristus? Ya, sebuah keprihatinan tentunya. Ketika sebagai murid Kristus, sebagai anaknya, sebagai umatnya, kita tidak seturut dengan kehendaknya. Hidup kita seturut dengan kehendak pribadi kita dan bukan kehendak Kristus. Gambaran ini ada di bagian perjalanan sejarah umat Tuhan. Umat yang dikasihinya, yang penuh dengan keprihatinan ketika Tuhan melihat bagaimana mata mereka ada di Kanaan dalam pengharapan, tapi hati mereka ada di Mesir. Ya, sebuah kekuatan cinta kasih Tuhan, bagaikan indahnya kepak Raja Wali. Tuhan mengangkat umatnya, Tuhan membawa semakin dekat dengannya. Tetapi apakah umat itu memahami? Untuk itulah Tuhan membuat sebuah perjanjian yang penuh dengan kasih karunia, sebagaimana bacaan berita anugerah kita saat ini. Bagaimana ketika umat mendengar akan firman-Nya, berpegang teguh pada perjanjiannya, maka umat itu menjadi harta kesayangannya. Umat itu menjadi umat yang dipilihnya, karena Ia adalah Tuhan Allahnya. Ada sebuah perjanjian yang menuntun umat untuk selalu setia. Maka umat akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, inilah bangsa yang Tuhan pilih. Sayangnya bangsa yang dikasihinya itu seringkali tidak setia. Sebuah gambaran bangsa yang dipilih di dalam bacaan kitab Keluaran. Bangsa yang dipilih bukan karena bangsa itu jauh lebih hebat, jauh lebih segalanya dibanding bangsa-bangsa yang lain. Tapi bangsa itu dipilih oleh Tuhan karena Tuhan tidak mengajarkan hidup yang penuh dengan relasi yang begitu kuatnya dengan Tuhan Allah. Bangsa yang terpilih itu menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebuah contoh tentunya. Sebuah gambaran yang dikehendaki Tuhan. Sebuah makna keteladanan. Dan mari bersama ketika dalam perjalanan selanjutnya di zaman Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus berkeliling di Galilea, melihat juga gambaran akan umatnya. Bagaimana 3 perkara yang dilakukan Kristus. Ia mengajar, ia memberitakan Injil kerajaan surga, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sebuah kekuatan cinta kasih. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati nurani yang terdalam menuntun Yesus melakukan banyak karya penyembuhan, banyak karya mukjizat, banyak karya cinta kasih, karena Tuhan Yesus melihat umatnya bagaikan domba-domba yang tidak bergembala. Untuk itulah sebuah kekuatan bagaimana supaya domba-domba tak bergembala itu merasakan sebuah kekuatan. Tuhan merasakan betapa tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Mereka yang peduli, mereka yang menuntun pada kebaikan, sungguh luar biasa. Kemudian dalam belas kasihannya, di dalam kebaikannya, ia menuntun umatnya. Ia memilih ke-12 rasul. Di dalam bagian bacaan kita, Matius pada pasal yang ke-10 di ayat yang kedua, 12 rasul itu, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Ada tukang
tugas perutusan bagi ke-12 rasul. Sebuah gambaran ajakan dari semula dan masih ada hingga saat itu. Bagaimana tugas perutusan itu? Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sebuah gambaran bagaimana umat dituntun untuk memahami kedekatan dengan Tuhan, akan makna kerajaan surga yang datang pada saat itu dalam diri Tuhan Yesus, di dalam makna kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dan para rasul dalam tugas perutusannya bagikan apa yang dilakukan Kristus sendiri. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka membangkitkan orang mati, mereka mentahhirkan orang kusta, mereka melakukan banyak karya mukjizat, bahkan mengusir setan-setan. Dan semuanya itu dilakukan dalam sebuah kerangka cinta kasih. Cinta kasih Allah dinyatakan pada umat pada saat itu. Padahal cinta kasih Allah telah dinyatakan dalam umat pilihannya Israel, di dalam masa Tuhan Yesus, dan tentunya juga di dalam kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas perutusan bagi para murid menuntun Tuhan Yesus berbagi kuasa dan pelayanan. Mereka bisa melakukan banyak karya mukjizat karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Mereka dipanggil untuk menjawab akan penderitaan domba-domba yang terlantar. Mereka dipanggil untuk ambil bagian aktif di dalam mendekatkan kerajaan surga bagi umat pada saat itu. Dan tentunya tugas perutusan bagi 12 murid, bagi para rasul itu tidak hanya ditujukan sebagaimana Simon Petrus dan teman-temannya, tapi juga bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita ada dalam pergumulan memahami makna komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Ya, kita adalah umatnya, tapi juga kita adalah murid-muridnya. Kita dipanggil meneladan Kristus, kita dipanggil meneladan para murid yang menuntun kita juga. Mari bersama kita memiliki belas kasihan. Kita memiliki rasa simpati, empati, bahkan interpati. Tidak hanya melihat di dalam makna kepedulian, ambil bagian, tapi juga merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan kalau itu sudah bisa dilakukan dalam makna kepedulian kita. Mari juga bersama sebagai yang dipilihnya, umatnya, muridnya, kita berkomitmen untuk senantiasa setia di antara tantangan zaman yang menggiurkan. Kita tetap berjalan bersama Kristus, mengikutnya teguh hingga pada kesudahannya. Bahkan di dalam tugas perutusan itu, tentunya juga kita ada di dalam makna pengorbanan. Setiap karya kebaikan menuntun kita memberi diri, mengarahkan pikiran, hati, tenaga, waktu kita. Ada pengorbanan di situ. Tapi juga ada kebijakan yang Tuhan berikan. Ada kerendahan hati yang Tuhan tuntun, sehingga senantiasa kita layak ada dalam kerajaan surga. Dan ketika tantangan-tantangan itu ada dalam kehidupan kita, mari bersama kita mengingati petunjuk hidup baru bagi kita pada saat ini. Biarlah kita ada dalam kekuatan cinta kasih Tuhan. Bahkan sekalipun kita ada di dalam penderitaan, pengorbanan, kita ada dalam kekuatan bahwa sebenarnya kesengsaraan itu Tuhan pakai untuk menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu Tuhan pakai untuk menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu Tuhan pakai untuk menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia di dalam nama Tuhan. Untuk itu mari bersama ketika kita datang kepadanya, ketika kita menyiapkan diri kita
Kita hadir dalam kekuatan pujian Sang Pemazmur. Kita senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Apakah hari ini ibadah kita jalani dengan sukacita? Semoga juga bukan sebuah keterpaksaan. Semoga juga bukan sesuatu yang rutinitas. Tetapi karena kita bersukacita, kita bersorak-sorai datang kepada Tuhan. Dan mari bersama dengan nyanyian syukur, mari bersama dengan puji-pujian yang kita ungkapkan, kita menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan akan cinta kasih Kristus, menceritakan kehidupan kita dalam perjalanan ini. Dan di dalam kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, mari kita tampilkan makna kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing dari kita ada tugas perutusan. Masing-masing dari kita mendapat bekal pula dalam perutusan di perjalanan hidup ini. Ada yang diberi karunia, talenta, kebijakan, kepandaian, keterampilan, kebisaan, kemampuan apapun itu. Mari kita meneliti diri kita. Mari kita bercermin. Ketika kita melihat wajah Kristus yang hendak ada melalui pikiran, kata, tindakan, dan pola kehidupan kita. Mari bersama kita menjadi murid-muridnya yang senantiasa mengungkapkan, melakukan setiap firman Tuhan. Mari bersama sekalipun kita merendahkan hati, kita menyadari bagaikan bejana yang siap dibentuk untuk memuliakan Tuhan dan melayaninya. Mari bersama kita menjauhkan diri dari menuding orang lain. Karena ketika kita menuding orang lain, apakah ia sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? 3 jari kita menuding diri kita. Mari bersama kita mengekspresikan diri kita. Mari bersama kita fokus menjadi teladan dan bukan jargoni. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di GKJ Kumulan, keluarga besar dalam cinta kasih dan damai sejahtera, dan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Mari saat ini kita bisa mengungkapkan Soli Deo Gloria. Mari bersama kita ungkapkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hadir menjadi murid terbaiknya di dalam mewujud nyatakan kehendak Tuhan dan memberi diri dalam tugas perutusan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dibentuk, demikian hidupku
kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang abad. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengungkapkan syukur kita yang kita nyatakan di dalam kita mengaturkan persembahan. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita mengingati firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita iringi persembahan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha murah, terima kasih dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, untuk setiap berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada ibadah ini. Biarlah Engkau senantiasa menuntun kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Bapa kami yang ada di surga, dalam ibadah ini juga kami mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau akan memberkati semua persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, maupun persembahan untuk peduli kasih COVID-19. Biarlah Engkau sucikan, Engkau terima, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk para saudara-saudara kami yang harus mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan hikmat agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan, ajarkanlah kepada kami agar kami tidak hanya mempersembahkan apa yang ada menjadi harta kami, tetapi hidup kami seutuhnya boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kami mengadakan ibadah ini. Dan kami akan melanjutkan hidup kami. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Kiranya Engkau yang akan menuntun kami, Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga kami boleh melanjutkan hidup kami, menjalani kehidupan kami dengan penuh rasa syukur dan berpengharapan bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan menuntun kehidupan kami. Ampuni Tuhan untuk segala dosa kami, dan kami mau serahkan doa ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan perkenankanlah kami berdoa seperti yang Ia ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuai yang bekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan menuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan
mari bersama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus.